Rasanya kalau punya daily driver yang murah tapi serba cepet kayak mimpi nggak sih? Tapi sekarang udah ada yang bisa terwujud loh, yaitu HP entry level dengan fast charging terbaik. Coba sini yang penasaran, mending langsung aja merapat deh di video HP 1 jutaan fast charging terbaik tahun 2022. Untuk daftar produknya bisa kalian cek di scene berikut ini. Hadir sebagai perwakilan entry level Redmi di tahun 2022, Redmi 10C ikut meramaikan Indonesia yang menjadi penerus dari Redmi 9C. Karena jadi HP entry level, nampaknya Xiaomi memilih untuk meningkatkan internal storage-nya aja dibandingkan RAM-nya. Ini terbukti dari pihak Xiaomi yang menyiapkan dua varian untuk Redmi 10C, yaitu 4/64GB dan 4/128GB. Walaupun masih entry level, HP ini sudah menggunakan MIUI yang terbaru loh, yaitu MIUI 13. Untuk menemani user interface-nya, Redmi 10C menggunakan Android 11 sebagai sistem operasi utamanya. Tapi sayang nih, Xiaomi justru malah ngilangin IR Blaster yang bisa berfungsi banget jadi remote. Padahal di Redmi 10A terendahnya pun Xiaomi ngasih loh. Meskipun sudah menggunakan user interface yang terbaru, tapi iklan-iklannya masih banyak muncul. Hal ini bisa diatasi dengan cara mematikan notifikasi dari setiap aplikasi yang mengganggu. Oh ya, nih dia nemuin satu fitur yang efisien dari HP ini, yaitu Clear Speaker. Seandainya HP ini nggak sengaja kena air, bisa banget nyalain fitur ini di setting. Nantinya Redmi 10C akan menyetel lagu selama 30 detik untuk membersihkan airnya. Nah, untuk kemampuan ngecasnya gimana nih? Karena Redmi 10C support adapter 18 watt, akhirnya nih dia nyobain dengan adapter yang sama. Hasilnya Redmi 10C bisa terisi full 100% dalam waktu kurang lebih 160 menit. Ini wajar ya, karena kapasitas baterainya juga yang jumbo, yaitu 5000 mAh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 10C ada di sini berikut. Untuk produk selanjutnya, nih dia punya Infinix Hot 11S NFC. Infinix dengan beraninya menyematkan tagline bikin lawan kena mental, meskipun HP-nya sendiri cuma kelas entry level. Udah gitu Infinix juga berani hadir di Indonesia sebagai HP gaming kelas menengah dengan beberapa spesifikasinya andalannya, seperti layar 90Hz, chipset MediaTek Helio G88, dan dual speaker. Tapi ngelihat spesifikasi di atas kertas rasanya kurang kalau nggak dibarengi dengan pengalaman pemakaian. Pada saat digunakan untuk gaming PUBG Mobile, HP ini mampu membuka settingan grafis Smooth Ultra. Lalu untuk Mobile Legends, HP ini mampu membuka settingan grafis Ultra loh. Kayaknya ini hasil dari kerjasama antara Infinix dan Mobile Legends. Menariknya, pada kelas entry level, langkah berani lainnya yang diambil Infinix adalah dengan menghadirkannya fitur NFC di HP ini. Fitur ini akan memudahkan kalian yang memang termasuk ke kaum cashless. Salah satunya nih dia. Untuk sektor baterainya, smartphone ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh yang sudah support fast charging 18 watt. Berkat fitur fast chargingnya, baterai HP ini bisa terisi penuh hanya dalam waktu 130 menit. Lagi-lagi, hal ini wajar banget mengingat kapasitas baterainya. Lagian, kita juga nggak perlu untuk ngecas berkali-kali dengan kapasitas baterai sebanyak itu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Untuk produk HP 1 jutaan fast charging selanjutnya diisi oleh Realme Narzo 30A. Karena Realme ingin menyasar pasar gaming smartphone di kelas 1 jutaan, rasanya bisa dibilang Realme Narzo 30A sanggup mencapainya. Walaupun harus menyederhanakan beberapa aspek. Karena sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G85, rasanya untuk bersaing di kelasnya, smartphone ini masih bisa unggul loh. Soalnya pasti pakai untuk gaming PUBG Mobile, settingan grafis defaultnya udah ada di HD High. Lalu pas dibuka, diubah ke Balance Ultra, grafisnya juga masih mulus banget. Untuk mendukung pengalaman gamingnya, Realme Narzo 30A menyediakan fitur screen recorder yang bisa merekam layar sekaligus suara dari sistem dan mikrofon secara bersamaan. Di smartphone ini juga sudah support untuk screenshot menggunakan 3 jari tanpa menggunakan tombol power dan volume up and down. Untuk pengisian dayanya, Realme Narzo 30A sudah mendukung fitur fast charging 18 watt. Waktu yang digunakan untuk terisi penuh baterainya sih sebenarnya cukup lama ya, terhitung kurang lebih 200 menit. Tapi kalian gak usah khawatir untuk ngecas setiap waktu ya, karena kapasitas baterai smartphone ini sudah di angka 6000 mAh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme Narzo 30A ada di scene berikut.
Next, sekarang nih dia punya Samsung Galaxy M12. Perilisan smartphone ini pada awal tahun 2021 dibarengi dengan smartphone Samsung lainnya mulai dari kelas entry hingga yang menengah. Pada awal perilisannya pun HP ini disasar untuk kelas 2 jutaan. Tapi sekarang udah turun kelas nih dan bisa dirasakan oleh semua kalangan. Sudah mengalami peningkatan, Samsung Galaxy M12 menggunakan user interface yang terbilang masih baru di tahun 2022, yaitu One UI versi 3.1 yang terlihat sangat sederhana namun kaya akan fiturnya, mulai dari game launcher, dual messenger, hingga one-handed mode. Selain itu, dengan kombinasi sistem operasi Android 11 dan One UI 3.1, smartphone ini sudah menyediakan asisten suara Bixby. Mereka juga tidak memaksakan kita untuk menggunakan Bixby, karena masih ada opsi lainnya yang bisa digunakan, seperti menggunakan tombol power untuk mengganti pintasannya. Karena sudah menggunakan chipset dan user interface rancangan sendiri, rasanya kita bisa juga untuk berekspektasi tinggi di sektor baterainya. Samsung Galaxy M12 memiliki kapasitas baterai 5000 mAh yang diklaim mampu bertahan seharian. Terus kalau baterainya habis gimana nih? Karena sudah mendukung adaptive fast charging 15 watt, HP ini akan terisi penuh dari 5% menuju 100% selama kurang lebih 180 menit. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari produk ini ada di sini berikut. Di antara keempat produk yang udah Nidia sebutin, ada yang nggak setuju nggak sih sama alasan Nidia masukin salah satu daftar tersebut? Coba kasih alasannya di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk terus pantengin channel YouTube Pricebook. Terus kasih like, share, and subscribe juga. Kalau misalnya bosan dengan konten teknologi, kalian bisa main ke channel YouTube Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan channel baru kami yaitu Cryptobook untuk konten menarik lainnya. Masuk ke daftar produk yang terakhir, ada Realme Narzo 50A yang menyediakan dua varian, yaitu 4/64GB dan 4/128GB. Jika dibandingkan dengan smartphone lainnya yang memiliki fitur fast charging 18 watt juga, Realme Narzo 50A bisa dilihat biasa aja. Tapi pihak Realme Indonesia sendiri berani loh ngasih tagline Mighty Performance Inside untuk produk ini. Seberapa tangguhnya sih performa HP ini? Kalau kita lihat dari penggunaan chipsetnya, untuk kelas entry level sebenarnya HP ini cukup berani karena menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Memang didesain khusus untuk pengalaman gaming, Realme Narzo 50A sudah mampu membuka settingan grafis highest high di Pokemon Unite. Selain itu, untuk COD mobile, HP ini mampu membuka settingan medium high juga untuk grafisnya. Hasilnya pun untuk di kedua game ini juga lancar banget grafisnya. Selain membuktikan kekuatan dari segi performa, Realme Narzo 50A juga berani menggunakan resolusi kamera 50 megapiksel dengan sensor yang biasanya hadir di HP Samsung. Hasilnya pun cukup memuaskan untuk kalian yang emang punya budget pas-pasan tapi nggak mau mati gaya nih. Nah, semua performa HP ini semakin diperkuat dengan hadirnya fitur fast charging 18 watt untuk mengecas penuh baterai yang berkapasitas 6000 mAh. Realme Narzo 50A membutuhkan waktu kurang lebih 180 menit untuk mengisi daya dari 0 hingga 100%. Memang terhitung lama sih, cuma kan yang dicas baterainya emang jumbo nih, jadi wajar ya. Dan kalian juga bisa nolong smartphone lainnya loh dengan Realme Narzo 50A karena HP ini memiliki fitur reverse charging. Kalau kalian penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Realme Narzo 50A, bisa cek scene berikut ini. Sekalian ide izin pamit ya, cobalah.